Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba mengajak Bapak Ibu untuk sebenarnya lebih banyak bermimpi ya. Kalau temanya tentang pemerintahan digital, apakah sekarang kita sudah betul-betul mengalami itu? Kalau belum, berarti kita membicarakan masa depan. Membicarakan masa depan berarti kita bermimpi. Nah, coba kita lihat sekeliling kita ya Bapak Ibu, praktek kita sehari-hari. Apakah kita masih harus berusukan ke kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dinas-dinas untuk mendapatkan sesuatu? Kalau masih, ya berarti belum digital itu pemerintahannya. Kalau kita masih sering mendengar pemerintah kehilangan arsip, kita harus melacak itu ya Bapak Ibu, kita kirim surat sesuatu, kita ingin memantau surat kita udah sampai di mana ya, siapa yang mengolah ya gitu, apa isinya ya gitu, tidak lanjutnya apa dan sebagainya, kita nggak tahu ya, artinya belum digital pemerintah kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita di sini mungkin 70% masih banyak bicara hal yang sifatnya utopia begitu, mungkin baru 30%-nya yang realita. Karena faktanya memang kita belum sepenuhnya menerapkan pembangunan atau pemerintahan digital ini, meskipun arah kita sudah mulai ke sana. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kemudian terlalu kecewa kalau misalnya ternyata kita belum apa-apa ya, emang belum. Bagaimana kita bisa mengatakan ke pemerintahan digital kalau pemerintah kita sendiri kadang belum paham misalnya tentang revolusi industri 4.0. Bagaimana bisa paham revolusi industri 4.0 kalau misalnya mau baca bukunya pun belum? Kan begitu Bapak Ibu. Kalau mahasiswa S2, S3 Unpad mungkin sudah. Yang maksud saya tadi adalah ini loh, pelaku pemerintahan itu loh Bapak Ibu, eselon 1, 2, 3, 4 di kementerian maupun di pemerintah daerah, mungkin hanya sekedar ikut-ikutan saja bicara tentang apa namanya revolusi industri 4.0, tapi sebenarnya tidak tahu konsepnya. Nah, maka saya kira kawan-kawan ini justru akan menjadi kelompok penekan untuk segera diimplementasikannya ke pemerintahan digital. Jadi kawan-kawan di lembaga akademik ini bukan sebagai user saja, tapi justru harus menjadi tadi kelompok kepentingan bahwa pemerintah itu harus segera mewujudkan ke pemerintahan digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara ke pemerintahan digital tentu sangat luas sekali. Ketika Mas Bambang meminta saya dengan judul ini, saya bingung setengah mati terus terang Bapak Ibu. Jadi ruang lingkup cakupan dari pemerintah digital seperti apa gitu? Itu sangat luas Bapak Ibu. Kalau kita bicara e-government kan juga e-government bagian dari pemerintahan digital juga. Dan itu sudah lama kita bicara itu. Apakah kita akan bicara itu? Mungkin tidak. Apakah kita hanya bicara tentang ini saja, revolusi industri 4.0? Mungkin juga tidak. Jadi akhirnya coba kami rangkum saja
menjadi apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, meskipun ini sangat luas dan yang saya sampaikan tidak mungkin semuanya, tetapi paling tidak bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang seperti apa sih kepemerintahan digital itu. Bapak Ibu, mari kita mulai dari sini, Bapak Ibu sekalian. Ini ya data baseline kita terkait dengan kepemerintahan digital. Ada data di sini, Bapak Ibu, itu populasi kita dari tahun 2015 sampai 2018, di mana pertumbuhannya positif tapi tidak signifikan. Ada penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, tapi grafiknya agak flat ya Bapak Ibu, seperti ini. Tapi kalau kita lihat pengguna internet dalam 5 tahun 2015 ke 2018 ini terjadi lonjakan luar biasa, hampir 100% Bapak Ibu. Tahun 2015 kita masih 72 juta pengguna internet, tapi tahun 2018 sudah 132 juta. Nah, kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk, ini Bapak Ibu sudah 50% masyarakat kita itu mampu mengakses internet. Jadi kalau ini kita lihat pertumbuhannya eksponensial Bapak Ibu di sini. Kalau di sini pertumbuhannya yang gradual saja. Bahkan suatu ketika ini akan decreasing. Biasanya mengikuti tren negara maju, jumlah penduduk semakin lama semakin sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan ketika seluruh warga negara itu sudah mengakses internet. Perlukah mereka layanan-layanan yang sifatnya manual lagi? Harus berusukan dari kantor ke kantor, harus telepon dan sebagainya, kan tidak Bapak Ibu. Segala sesuatu sudah bisa diakses melalui smartphone. Kalau kita melihat smartphone kita, pemilik dan pengguna smartphone, ini juga pertumbuhannya eksponensial Bapak Ibu. 2015 hanya 36 juta saja, 2017 sudah 91, 2018 98. Ini belum dihitung sampai Desember 2018. Kalau dihitung sampai Desember mungkin ini sudah di atas 100. Jadi pertumbuhannya luar biasa. Nah, ketika kita sudah menggunakan smartphone yang terkoneksi dengan internet, pertanyaannya, layanan pemerintah apa yang masih perlu dilakukan secara manual itu? Kalau masih, ya kita artinya ya kayak sekarang lah, mohon maaf, kita sudah smartphone semua, tapi nggak ada bagi pemegang smartphone itu tuntutan pemerintah bisa memberikan layanan melalui smartphone. Kita masih suka seperti apa yang kita lakukan selama ini. Dan smartphone hanya kita gunakan untuk main game dan juga untuk WhatsApp. Seperti itu Bapak Ibu. Atau selfie ya, tambah selfie. Update status saja begitu saja. Kalau seperti ini sebenarnya masih belum smart ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat trennya seperti ini, sebenarnya ada korelasi antara smartphone dengan dunia internet dengan keberadaan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, ada satu lagi nih Bapak Ibu, PC dan desktop. Ini sudah hampir almarhum. Ya. Ini sangat sedikit yang menggunakan. Jadi ini mungkin hanya untuk ngolah-ngolah data di kantor saja. Di luar itu orang sudah hampir tidak pakai lagi. Ini kondisi kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya dengan revolusi industri? Di mana sesungguhnya keberadaan internet itu dalam konstelasi revolusi industri. Ini saya kira hanya sekedar mengulang saja ya Bapak Ibu. Semua sudah paham tentang revolusi industri generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi
bagi yang masih terlupa ya, saya ingin mengingatkan kembali. Jadi revolusi industri pertama itu pada periode abad 19 itu didorong oleh penemuan mesin uap dan rel kereta api. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sebelum ada rel kereta api, alur logistik pakai apa tuh? Pesawat juga belum ada, mobil belum ada, kereta belum ada. Pakai apa itu barang-barang dari satu kota ke kota lain, dari satu rumah ke rumah lain? Ya kan pakai binatang. Ya kan Bapak Ibu, kuda, sapi lah, kerbau, macam-macam gitu. Maka begitu ditemukan mesin uap itu dan juga ditemukan rel kereta api, maka terjadilah pertumbuhan yang eksponensial tadi. Kalau misalnya satu gerobak sapi bisa mengirim dari Surabaya ke Sidoarjo satu malam suntuk misalnya, itu pun hanya katakanlah hitungan 5 kuintal, maka dengan adanya rel kereta api butuh 10 menit saja dan bisa mengangkut sekian ribu ton. Itu yang disebut pertumbuhan eksponensial, maka disebutlah sebagai sebuah revolusi. Nah, kemudian revolusi industri yang kedua itu ditemukannya listrik. Nah, listrik juga ini menjadi satu pemacu sebuah revolusi. Mengapa Bapak Ibu? Bayangkan ketika belum ada listrik, industri pakai apa? Ya kan, manual. Kemudian juga mungkin juga pakai bahan bakar berbasis yang minyak, katakanlah mungkin apalah begitu. Jadi begitu ada listrik, maka proses produksi menjadi tidak terhenti, bisa 24 jam. Kemudian juga dilakukan efisiensi luar biasa. Maka disebut sebagai revolusi industri tahap kedua. Nah, yang tahap ketiga adalah akhir abad 20 yang ditandai dengan adanya pengembangan perangkat lunak dan komputer serta internet. Tahun 80-an Bapak Ibu sekalian, kita belum mengenal, kalau di sini kan sekarang kita tidak lagi bicara internet, tapi kita sudah bicara Internet of Things. Kalau kita masih bicara internet, berarti sebenarnya kita masih hidup di revolusi industri tahap ketiga. Tapi memang faktanya kita masih hidup di sini sih Bapak Ibu ya. Jadi hanya internet. Untuk apa internet kita? Hanya untuk ngirim file gitu kan Bapak Ibu. Download jurnal hanya begitu saja sih. Tapi belum yang sifatnya segala sesuatu berbasis internet. Nah, kalau segala sesuatu berbasis internet, maka itu yang disebut sebagai Internet of Things. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita punya KTP. Nah, KTP kita itu kalau tidak bisa terkoneksi dengan fungsi-fungsi lain yang diakses melalui internet, ya percuma. Misalnya apa sih Bapak Ibu? Bisa nggak sih kalau kita misalnya daftar di UNTAD di mahasiswa baru, udah langsung scan KTP saja, gitu langsung terbaca, oh ini alamatnya, ini namanya, ini dan sebagainya. Nah, kalau KTP kita hanya kertas ada tulisannya, apa bedanya dengan koran? Apa kira-kira bedanya? Nggak ada. Itu sama aja kita kemana-mana hanya bawa guntingan koran, kita simpan di dompet. Karena di situ ada nomor KTP, ada alamat, ada golongan darah, dan seterusnya. Gak ada bedanya kan Bapak Ibu. Nah, itu bukan Internet of Things. Harus sesuatu yang kemudian bisa terkonek dengan internet. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan menyampaikan beberapa hal yang ada di buku ini ya, untuk menunjukkan seperti apa sih Internet of Things itu sebagai ciri dari revolusi industri 4.0. Pada waktu di sini sudah ada komputer Bapak Ibu sekalian,
Komputer lebih banyak sifatnya untuk menyimpan data. Kalau di sini belum ada komputer, semua berkas kita ketik, cerak, salah sobek, ganti lagi dan seterusnya. Kemudian ditumpuk hasilnya menjadi tumpukan berkas berbasis kertas, paper base, yang semakin lama semakin banyak. Nah, dengan adanya komputer menghilangkan kecenderungan penggunaan kertas yang berlebihan. Menyimpan data cukup di dalam komputer. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, komputer ini belum menjadi sebuah artificial intelligence, belum menjadi sebuah hal yang sifatnya robotik menggantikan peran-peran kita. Tapi komputer di sini lebih banyak alat bantu kita, ya, alat bantu kita untuk mengolah data, tapi belum menggantikan peran-peran kita. Kalau sudah artificial intelligence juga sebuah komputer yang bekerja, tetapi kita sudah tidak bekerja lagi. Misalnya apa? Misalnya mobil tanpa pengendara. Loh kok bisa? Ya bisa. Kalau di sini ada mobil tanpa pengendara dianggap sulapan. Ya kan, Bapak Ibu, di guyonan Just for Love itu misalnya ada mobil, gak ada sopirnya, orang keheranan, ya kan? Karena itu dianggap sesuatu yang mustahil di tahap ini. Tapi di sini sudah dijual, bahkan sudah dikembangkan oleh Google. Jadi Google sudah memproduksi mobil tanpa pengendara. Nah, siapa yang mengendarai? Mesin komputer. Jadi bukan kita. Mesin itu yang mengenali, oh ada lampu stopan berhenti, oh ada kemacetan berhenti, oh lampu hijau dia bisa berjalan, oh masuk jalan tol boleh sekian kecepatan, oh jalan arteri harus mengatur sekian kecepatan. Itu tidak lagi oleh kita yang berpikir, tidak lagi oleh kaki kita yang mengerem, tidak lagi oleh tangan kita, tapi semuanya sudah pakai artificial intelligence. Jadi ini perbedaannya mendasar antara apa yang kita sebut sebagai internet dengan Internet of Things. Itu seperti bumi dan langit. Demikian pula hanya sekedar komputer di sini dengan artificial intelligence itu juga kayak bumi dan langit. Jadi sekarang kita sudah hidup di sini Bapak Ibu. Tetapi nah catatan di dalam buku ini ya Bapak Ibu, bahwa kecepatan abad ini 4.0 ini sangat cepat. Sementara kecepatan yang di sini ini semakin ke belakang semakin lambat. Mari kita lihat di sini tentang komputer. Apakah semua orang sudah bisa menggunakan komputer dengan baik? Gak usah bicara internet dulu, komputer saja. Pengalaman kami Bapak Ibu, pejabat-pejabat, Mbak Tuti bisa cerita mungkin bimbing pejabat-pejabat eselon 2 gitu ya, terutama yang dari luar Jawa begitu mereka diberi tugas untuk membuat proyek perubahan, ngetik itu nggak bisa kan Bapak Ibu. Anggota DPR kita juga sering kali nggak bisa. Meskipun begitu jadi anggota DPR, pertama kali yang dipikirkan pengadaan laptop pribadi. Suruh buka, dikasih tahu Pak, tolong dibuka Windows-nya dulu. Gak bisa-bisa kan gitu katanya. Saya udah buka Windows-nya tapi komputer gak bisa buka juga. Nah, ternyata yang buka Windows itu ya kan, begitu katanya. Itu olok-olokan saja. Tapi ini realita, realita bahwa masih ada masyarakat kita yang belum paham penggunaan komputer. Nah sekarang listrik. Ini cirinya tadi listrik. Sudahkah 200 berapa juta orang kita itu mendapatkan akses listrik? Jangan-jangan di Jawa Timur pun belum 100%. Jangan-jangan. Saya nggak tahu. Apalagi di luar Jawa. Lah bagaimana mereka bisa hidup seperti zamannya Eropa di abad revolusi industri 2.0 kalau sampai sekarang mereka masih berburu di hutan.
masih memasak dengan membakar ranting-ranting, nggak ada listrik. Bagaimana mereka bisa membuat produksi olahan rumah tangga, makanan olahan? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi masyarakat kita sebagian masih hidup di sini. Nah sekarang di sini Bapak Ibu, cirinya adalah rel kereta api. Kalau Jawa rel kereta api sangat banyak banget. Coba cari di Papua, di Sumatera, di Kalimantan. Ada berapa rel kereta api? Jadi kita sebenarnya masih juga hidup di revolusi industri 1.0. Tapi sebelum ini selesai, ternyata sudah kesundul oleh revolusi industri 4.0 itu. Jadi kita hidup di 4 alam, empat alam. Alam gaib, alam nyata, alam bahasa, dan seterusnya. Ini 4 alam, tapi kita ingin mencoba eksis di alam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa contoh. Nah, ini buku yang saya bawa. Ini saya hadiahkan untuk Mas Bambang dan kawan-kawan di Fakultas Fisik di Unpad. Jadi nanti biar Mas Bambang bisa memerintahkan mahasiswanya untuk membaca, kemudian men-share di forum seperti ini. Nah, Bapak Ibu, satu saja ini saya ingin menyampaikan apa isi buku ini. Isi buku ini menceritakan tentang apa yang dia sebut sebagai tipping points, ya. Titik tercapainya suatu hal begitu, terjadinya sesuatu begitu. Pada tahun 2025 banyak sekali proyeksi tentang terjadinya sesuatu pada tahun 2025 itu. Ini beberapa saja. Pertama, 10% manusia, masyarakat menggunakan baju yang terkoneksi dengan internet. Baju itu terkoneksi dengan internet, Bapak Ibu sekalian. Ya. Belum tahu seperti apa kira-kira, tapi baju itu yang sekarang sudah mulai banyak terjadi, Bapak Ibu, dia akan bisa mendeteksi kondisi kesehatan kita seperti apa, temperatur tubuh kita berapa, tekanan darah kita bagaimana, denyut jantung kita seperti apa. Informasi itu, Bapak Ibu, informasi tentang kesehatan kita langsung terkoneksi dengan pusat medik di rumah sakit di mana kita terdaftar. Jadi Bapak Ibu kemanapun itu terkontrol kesehatannya, nggak perlu seperti sekarang ke puskesmas, Bu, tolong cek tensi saya. Begitu manual banget. Itu masih industri poin berapa itu kira-kira? Tapi Bapak Ibu ini baru 10%, katanya begitu. Tahun 2025 10 penduduk akan menggunakan baju yang terkoneksi dengan internet. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, nah ini 10% people, 10% of reading glasses, kacamata baca kita itu terkoneksi dengan internet. Bapak Ibu sekalian, kalau kita browsing kan harus pakai itu smartphone, masuk Google gitu kan. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya dari kacamata kita pakai kacamata, itu sudah langsung bisa akses ke Google. Kita ingin cari apa sudah dia bisa cari sendiri. Atau kacamata kita itu akan terkoneksi dengan internet. Jadi untuk Bapak Ibu kalau naik mobil nggak tahu arah kan masih pakai Google Map. Bolak-balik kan lihat jalan, lihat Google Map, lihat jalan, lihat Google Map. Kan begitu. Kalau ini nanti tidak. Jadi kita sambil berjalan, kita sudah langsung melihat arus-arus jalan itu dari kacamata kita itu. Nah ini contoh tadi Bapak Ibu, segala sesuatu itu terkoneksi dengan internet. Artinya Internet of Things. Tidak ada satu barang pun kelak yang tidak terkoneksi dengan internet.
Kalau jam kan sekarang sudah ya Bapak Ibu. Jadi kita cari apapun dari jam kita. Tapi kacamata mungkin belum, pakaian belum, dan itu akan terjadi. Sepatu juga sudah mulai Bapak Ibu, sudah mulai diarahkan ke sana. Nah kemudian akan terjadi juga robot farmasis apoteker ya Bapak Ibu, petugas apoteker kira-kira yang dari dari robot. Kalau kita ke dokter diberi resep obat racikan, bukan Bapak Ibu? Yang racikan kan masih orang. Ini sepotong-sepotong ditumbuk-tumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam kertas potongan menjadi seperti serbuk. Itu masih manual, tapi ke depan tidak akan seperti itu. Kemudian yang lain Bapak Ibu, ini kan the first government to replace its census with big data. Bapak Ibu, setiap 5 tahun sekali kita mengadakan sensus, 10 tahun kita mengadakan sensus. Berapa biayanya? Triliunan kan Bapak Ibu? Bayangkan, biaya triliunan hanya untuk menghitung penduduk. Padahal dengan 1 triliun itu bisa membangun jembatan yang banyak. Maka bisa dibayangkan suatu ketika kita tidak perlu lagi menyelenggarakan sensus. Apakah itu sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, itu udah nggak perlu. Karena apa? Ya karena kita sudah bisa menggunakan big data. Nah kita kan belum punya big data. Big data ini satu data dengan data lain yang terkoneksi menjadi sebuah big data, Bapak Ibu. Seperti guyonan di WhatsApp ya. Di WhatsApp misalnya Bapak Ibu pernah menerima, saya kira kita sudah telepon ke Pizza Hut. Bu, saya pesan Pizza Hut. Baik Pak, Bapak pesan yang apa? Pesan yang ini misalnya. Oh, mohon maaf Pak, kami rekomendasikan Bapak jangan pesan itu karena pesanan Bapak mengandung kolesterol. Sementara Bapak dari catatan kami kolesterol Bapak tinggi, kan begitu Bapak Ibu. Oh baik Pak, kalau gitu tolong cari sesuatu yang ini yang yang tidak ada kolesterolnya. Jangan bening. Oh, siap Pak, ada menu yang tanpa kolesterol. Ini Pak, harganya sekian. Tapi mohon maaf, data kami menunjukkan bank account Bapak itu tidak cukup untuk membayar. Begitu kan ya Bapak Ibu? Itu big data itu kira-kira. Jadi data satu dengan yang lain itu saling terkoneksi. Nah, sama jumlah penduduk, kenapa sih harus sensus? Coba Bapak Ibu pikirkan, untuk apa sensus itu ada? Bukankah semua data penduduk itu sudah ada? Ya kan? Dari namanya, tinggi badannya, berat badannya, golongan darahnya, alamatnya, nama orang tuanya, nama istrinya, semua ada. Cuma datanya biasanya sepotong-sepotong. Data tinggi badan, berat badan ada di rumah sakit, golongan darah masih ada di rumah sakit. Kemudian data alamat, data nama ada di kecamatan atau di capil. Begitu Bapak Ibu. Data NPWP kita ada di Kementerian Keuangan, data apalagi Askes kita ada di Askes dan seterusnya. Masing-masing punya data sendiri-sendiri, tidak terkoneksi dan tidak saling mengkonfirmasi. Yang paling menyedihkan itu kan Bapak Ibu sekalian, data kependudukan kita katanya juga belum terintegrasi. Ada data yang disebut sistem informasi kependudukan, ini di Kementerian Dalam Negeri. Ada bakteri dari Kementerian Agama, itu ada sistem informasi pernikahan, SINKA ya. Itu juga Kementerian Agama kan, SINKA. Nah, sistem informasi perceraian itu ada di
mahkamah ya kan? Atau di pengadilan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya punya KTP di Kementerian Dalam Negeri atau Pemda itu masih bujang, hari ini saya menikah, sampai kapanpun di Kementerian Dalam Negeri status saya masih bujang. Besok bercerai, status saya tetap bujang. Maka saya gunakan KTP itu menikah di mana-mana. Itu yang terjadi kenapa orang bisa menikah beberapa kali tetap berbeda, statusnya tetap bujang. Ya iya, orang yang ditunjukkan bukan bukti nikahnya, yang ditunjukkan adalah KTP-nya. Tapi kalau itu semua data sudah terkoneksi, Bapak Ibu sekalian, begitu saya menikah tercatat di Kementerian Agama, maka data di sana langsung terkoreksi. Tidak perlu dikoreksi oleh kecamatan, oleh Dukcapil. Nah selama ini kita koreksinya harus data koneksi. Ini contoh ya Bapak Ibu, tidak terkoneksinya data. Ini luar biasa kalau kita bisa menghilangkan sensus. Kemudian ada lagi yang lain, ini Bapak Ibu sekalian, tax collected for the first time by government via a blockchain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak bayar pajak, Dirjen Pajak kan juga nggak tahu, ya kan, nggak dikejar-kejar juga. Nah, suatu ketika Bapak Ibu dengan financial technology, salah satunya dengan blockchain ini, maka pembayaran itu sudah langsung melalui blockchain. Jadi tidak perlu lagi kita datang ke tempat ini dan seterusnya, atau kemudian kita mengurus sesuatu dan seterusnya lah Bapak Ibu. Langsung ketahuan siapa yang bayar, siapa yang belum, siapa yang terlambat, siapa yang tidak, siapa yang kemudian, siapa yang tidak. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan seterusnya. Kemudian ini driverless cars. Jadi 10% dari mobil di Amerika itu nanti akan tidak ada pengemudi. Ini beberapa contoh Bapak Ibu sekalian tipping point 2025. Jadi 2025 itu tidak lama lagi. Meskipun ini masih sifatnya goib ya Bapak Ibu. Tapi tidak lama lagi sesuatu yang menjadi realitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kaitannya dengan pelayanan publik di kita? Jadi kepemerintahan digital ini memang sesuatu yang wajib yang harus kita siapkan, karena memang tuntutan masyarakat juga seperti itu. Meskipun tadi masyarakat sebenarnya nggak nuntut amat kok ya Bapak Ibu, punya handphone 10 juta ya tetap aja digunakan itu aja. Nah, saya belum pernah mendengar petisi kepada pemerintah untuk menyediakan layanan berbasis smartphone yang datangnya dari masyarakat, kan nggak ada kan. Masyarakat merasa rugi beli handphone 10 juta sementara pelayanan masih begitu manual. Iya itu kata orang Jogja, kalau orang Surabaya apa itu ya, nggak tahu. Iya masyarakat itu bikin petisi. Kan sekarang banyak petisi itu Bapak Ibu. Petisi bikin pemerintah dituntut untuk menciptakan layanan yang kita tidak gunakan lagi. Jadi semuanya sudah bisa berbasis IT. Jadi pelayanan tuntutannya serba cepat, aksesibilitas cepat, biayanya juga transparan dan murah serta mungkin, informasi publik juga transparan dan seterusnya. Jadi kenapa pemerintah harus berubah dalam hal pelayanan ini kepada pelayanan yang berbasis digital? Ini kalau mau rujuk pada OECD mengatakan transformasi pemerintahan yang berbasis digital itu bertujuan untuk terciptanya digital welfare, kesejahteraan digital. Nah sekarang Bapak Ibu, menurut saya kita menafsirkan kesejahteraan itu hanya kesejahteraan finansial saja. Kalau pendapatan per kapita sekian, itulah
disebut sebagai kesejahteraan. Padahal ada konsep baru yang namanya digital welfare, kesejahteraan digital. Nah, seperti apa kesejahteraan digital itu? Ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi fokus kesejahteraan digital adalah sektor-sektor pelayanan dasar, ya, pendidikan, kesehatan, layanan jaminan perlindungan sosial. Ini yang bisa didorong oleh fungsi-fungsi digital untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi coba Bapak Ibu lihat data angka putus sekolah. Bapak Ibu lihat data partisipasi murni pendidikan SD, SMP, SMA. Berapa sih? Masih rendah. Skala Indonesia untuk angka partisipasi murni SMA masih 55%. Artinya apa? 45% rakyat Indonesia itu tidak mampu menamatkan pendidikan setingkat bangku SMA. Nah, ini kan satu hal yang menyedihkan, kawan-kawan. Kenapa alasannya? 1, gurunya kurang. 2, tidak ada gedung-gedung di desa-desa terpencil, di pelosok-pelosok, di perbatasan, dan seterusnya. Dan juga alasan lain, akses masyarakat. Seperti masyarakat di Nunukan itu yang bekerja di sawit, Bapak Ibu sekalian, tidak dapat mengakses sekolah. Nah, pertanyaannya, apa iya hanya karena itu kemudian kita tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan yang sejahtera? Sejahtera itu ya artinya education for all. Tidak ada satu orang Indonesia pun atau orang di dunia pun yang tidak mampu mengakses pendidikan. Nah, kalau kita masih seperti sekarang, maka ya benar bahwa angka partisipasi murninya rendah. Tapi kalau menggunakan pendekatan digital seperti ini, tidak ada alasan, tidak ada orang yang tidak bisa mengakses. Jadi itu konsep kesejahteraan digital. Demikian pula kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Kesehatan menjadi barang yang eksklusif kan, Bapak Ibu. Karena apa? 1, dengan adanya BPJS, orang berbondong-bondong sampai antri dari subuh, sebelum subuh sampai malam untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas maupun di rumah sakit pemerintah. Nah, ini karena pendekatannya adalah pendekatan tadi, pelayanan yang dilakukan di tempat di sini. Belum ada pelayanan-pelayanan yang nanti sifatnya berbasis digital. Tapi kalau ini sudah bisa dilakukan, maka menurut saya akan menjadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu, transformasi pemerintahan dengan menggunakan peluang digitalisasi tata kerja atau tata kelola itu tujuannya menciptakan sebuah kesejahteraan digital. Seperti apa pemerintah yang melakukan digitalisasi melalui proses inovasi. Jadi ini pengertian inovasi terkait dengan teknologi kita lewat saja. Kemudian ini saja Bapak Ibu sekalian, apa itu digital government? Jadi digitalisasi dalam administrasi publik mendorong pemerintah berinovasi dalam penyediaan pelayanan, khususnya smart city. Smart city itu maksudnya bukan hanya untuk kota-kota sebenarnya Bapak Ibu. Kita punya kabupaten kan, bukan kota. Wah, kalau begitu kabupaten nggak punya smart city dong. Bukan begitu. Smart city ini adalah smart region ya Bapak Ibu. Nanti ada 6 dimensi utama di dalam smart city. Sekali lagi, city tidak merujuk pada kota administratif. City itu pada tempat lokasi tinggalnya orang-orang di dalam satu lingkungan tertentu. Jadi smart city yang praktis, mudah diakses dan bersifat online sehingga pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat. Inilah yang dimaknakan sebagai kepemerintahan digital. Bapak Ibu sekalian, spektrum pelayanan pemerintah melalui digitalisasi ini sendiri, ini ada beberapa. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa
inovasi digital itu akan mampu mendorong terjadinya irreducible services. Jadi servis pelayanan yang tidak tereduksi, tidak terfragmentasi. Manusia membuat dan melakukan pelayanan di waktu dan tempat yang sama. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak seperti ini. Dulu pengalaman saya ya Bapak Ibu, waktu 2011 anak saya lahir, saya datang ke Dukcapil, agak terlambat karena macet dan sebagainya, datang menjelang jam 4 sebelum kantor tutup. Nah sehingga begitu saya datang sebelum jam 4, saya hanya dapat layanan yaitu diberi berkas untuk diisi form ya. Dan saya diminta kembali besok untuk menyerahkan berkas itu. Coba bayangkan, ini pelayanannya kok jadi terpotong-potong begitu. Mestinya dalam hati saya, kenapa sih kalau hanya berkas tidak bisa diunduh, kita isi kemudian kita kirim, itu kita bisa lakukan dari manapun dan kapanpun. Kalau yang kemarin saya hadapi, dibatasi waktu jam 4 dan dibatasi tempat, karena tidak boleh dikirim melalui email, harus dibawa ke situ, diserahkan ke situ dengan mengantri mengambil nomor antrian lagi. Itu luar biasa ya. Masih ada daerah seperti itu di era sekarang 2011, 7 tahun yang lalu. Itu mengerikan. Nah, kemudian ada hybrid service. Jadi apa yang dimaksud hybrid service? Ini sebuah inovasi pelayanan yang memanfaatkan alat elektronik dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan. Jadi hybrid tidak perlu lagi dengan cara yang sama, Pak, tanda tangan harus basah. Enggak lah, gitu. Zaman sekarang masih juga harus basah. Misalnya ya, langsung saja. Pengalaman saya ini lebih ngeri lagi. Kalau ini tahun 2018. Mertua saya meninggal di Bandung. Untuk mengurus kematian dan waris itu harus fotokopi KTP anak menantunya. Dan saya tinggal di Tangerang Selatan. Nah, ternyata fotokopi KTP saya itu tidak diterima. Tapi harus apa Bapak Ibu? Dilegalisir. Tapi itu benar-benar terjadi. Jadi kami harus antri ke Dukcapil itu hanya untuk melegalisir. Nah saya bilang, Pak, bukankah di situ ada nick-nya? Bapak bisa nggak masukkan nick saya di situ, menunjukkan benar nggak data saya ada di sistem? Bahwa ini bukan cetakan saya fotokopi ini. Nggak diterima Bapak. Harus dilegalisir. Dan melegalisirnya juga tidak bisa 1 hari. Nah ini lagi Bapak Ibu, 1 hari antri untuk diterima legalisirnya. Dan luar biasanya legalisir dibatasi jumlahnya. Ini saya juga nggak ngerti. Jadi hanya 10 lembar maksimal. Kalau 11 lembar ngantri lagi. Bingung saya, ini maksudnya apa gitu? Ini masih zaman sekarang. Mestinya hybrid services ini sudah bisa mestinya. Ya hybrid itu seperti itu. Misalnya gini Bapak Ibu sekalian, anak saya di UB, baru tadi malam terjadi Bapak Ibu. Anak saya mau mendaftar satu kayak seminar gitu, kayak seminar tapi di luar kota, harus ada izin dari orang tua. Nah, orang tuanya diminta untuk men-scan KTP-nya. Bingung aja kita. Gimana cara nyekennya? Kita nggak punya mesin scan di rumah. Nah, anak saya anak milenial ya Bapak Ibu. Ngapain pakai scanner? Kita udah nggak butuh scanner untuk men-scan loh. Emang apa? Smartphone. Ya. Iya. Cam scanner itu kan ada. Cam scanner langsung dikirimkan dan langsung dikirim, diterima. Jadi kalau model yang tadi
ini kan scan-scanan, tolong dilegalisir dulu. Ya kan? Ini negeri apa kalau masih kayak gini cara mainnya? Ya kan, jadi memang kita, mohon maaf, kalau mau jujur kita masih hidup di negara tadi generasi pertama atau generasi kedua, belum siap generasi kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah konsep smart city atau smart community yang ingin kita bangun. Ada 6 komponen, Bapak Ibu. Yang pertama tentu adalah smart government itu sendiri. Government harus berbasis pada digital. Kemudian ada smart living, ada smart mobility, ada smart people, ada smart economy, dan ada smart environment. Nah, ketika kita mampu mewujudkan 6 smarts itu, barulah kita mengatakan bahwa kita memang sudah memiliki konsep smart city. Kalau hanya yang smartnya government-nya, yang lain enggak, ya enggak. Kalau Surabaya itu sudah sangat terkenal sebagai smart government. Kemudian Bojonegoro, ya Bapak Ibu, itu sudah masuk kategori smart government, bahkan dia dapat penghargaan internasional, mewakili satu-satunya kabupaten kota di Indonesia di ajang dunia itu Bojonegoro. Di Surabaya punya SSW, Surabaya Single Window, Bapak Ibu tahu semua. Tapi bagaimana dengan kondisi-kondisi yang lain? Ini harus juga dilihat. Misalnya smart environment-nya, sudahkah ada kebijakan green building? Jadi semua bangunan hanya akan diberikan izin IKB kalau memenuhi kriteria-kriteria sebagai green building. Kalau belum sampai ke sana, ya berarti belum. Kemudian green energy, kemudian ada green urban planning. Urban planning kita seperti apa? Kalau Bu Risma biasanya sudah banyak taman-taman itu yang mungkin katakanlah ini sudah. Kemudian bagaimana smart economy, entrepreneurship dan innovation? Berapa pelaku industri kita? Ibu-ibu di kampung-kampung, apakah mereka masih terjerat rentenir atau tidak? Atau sudah punya usaha-usaha, misalnya bikin keripik, pisang, bikin apa dan sebagainya yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kalau itu berarti dia sudah masuk pada smart economy. Kemudian bagaimana smart people, pendidikannya, kemudian masyarakat yang inklusif, yang tidak terkotak-kotak, orang cacat nggak bisa lewat kemana-mana, tidak bisa bepergian kemana-mana, nggak bisa naik bis, nggak bisa naik kereta, harus ada yang menggendong. Kalau di luar negeri kita tahu semua Bapak Ibu sekalian, orang buta bisa melakukan segala hal sama persis dengan orang yang tidak buta. Karena apa? Karena trotoar dengan apa itu? Ketinggian bis sama. Dan bis selalu berhenti di tempat tanda ada orang buta. Jadi tidak mungkin nabrak jedor karena maju sedikit bisnya. Enggak. Kereta pun begitu, bahkan lift juga begitu. Jadi untuk naik ke gedung tertentu, kemana? Gak usah dikasih tahu, mereka tahu kemana harus ke lift. Ini kalau di luar negeri. Jadi kehidupan mereka sudah inklusif, disebut sebagai inclusive society. Kalau di kita belum inklusif, kehidupan kita masih untuk orang-orang normal. Bahkan normal pun belum semua loh Bapak Ibu. Normal yang punya duit, kan? Yang gak punya duit ya normal ya tinggal lihat aja. Wah itu asik bener ya. Orang bisa masuk Monas, Ancol, hotel, mall, makanan dan sebagainya. Kita penonton semua. Ya kan? Itulah makanya Bapak Ibu, masyarakat kita belum inklusif. Kalau kita ingin mengatakan sebagai smart people, maka harus ada inclusive society. Kemudian embrace creativity. Masyarakat yang kreatif, ya Malang tuh kreatif ya. Ada kampung pelangi misalnya, Bapak Ibu, yang umum disulap menjadi warna-warni, misalnya begitu. Itu kreatif. Dan bagaimana smart
smart mobility kita, ya, intermoda, akses intermoda. Kalau belum terkoneksi kemana-mana kita mengandalkan Gojek, itu artinya ini Bapak Ibu, belum ada smart mobility. Karena Gojek itu sebenarnya adalah menghubungkan antar moda Bapak Ibu. Jadi kita naik angkot sampai ke sini, kita masih lanjut ke stasiun. Nggak ada itu koneksinya, terpaksa pakai Gojek. Jadi Gojek adalah intermoda. Nah, kalau di tempat lain, di negara-negara lain, yang namanya terminal, yang namanya bandara, yang namanya stasiun, itu di tempat yang sama. Atau paling tidak kita turun di terminal ini langsung bisa nyambung. Jadi tidak ada keterputusan dalam moda transportasi. Kalau kita rasanya masih banyak keterputusan, ya. Turun dari Bumurase itu misalnya mau ke kereta nggak ada terminal situ misalnya dan seterusnya. Tapi sudah bagus yang dicoba di Tirtonadi Solo Bapak Ibu. Jadi di Tirtonadi Solo itu stasiun Tirtonadi dengan stasiun apa itu dihubungkan dengan jalan layang, bukan jalan layang aspal untuk mobil, tapi untuk jalan kaki sekitar 2 kilo atau 3 kilo. Tapi itu sudah terkoneksi, tapi jalannya bagus sekali, ya Bapak Ibu sekalian. Itu seperti di lorong-lorong di hotel lah. Itu sekedar contoh. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian. Apa itu smart government tadi yang kami sampaikan? Smart government merupakan salah satu komponen atau dimensi dari smart city. Smart government itu sendiri merupakan bidang khusus dalam administrasi publik yang menangani pelayanan publik dengan berpijak pada e-government. Jadi pemanfaatan e-government untuk memberikan pelayanan publik diberikan oleh administrasi publik, maka itu akan menjadi salah satu pilar dari 6 dimensi smart city. Itu kalau kita balik bahasanya seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk apa smart government ini? Smart government ini paling tidak kita gunakan atau kita lakukan untuk mendorong satu public trust, 2 ease of doing business, kemudian juga daya saing daerah. Daya saing daerah Bapak Ibu tidak pernah terwujud tanpa adanya peningkatan daya saing masyarakat. Jadi komponen utama dari daya saing daerah itu sebenarnya adalah masyarakat. Jadi jangan keliru kalau kita bicara daya saing daerah itu seolah-olah hanya pemerintah. Tidak. Pemerintah ini sebagai fasilitator, sebagai regulator yang menjadikan masyarakat mampu menunjukkan daya saingnya secara agregat menjadi daya saing daerah. Nah, dalam rangka untuk membangun inilah, maka kita sekarang mendorong apa yang kita kenal sebagai ekonomi digital. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk mengakselerasi perwujudan dari ekonomi digital itu. Nah, ini juga terkait dengan open government atau e-government yang tadi kita sampaikan di sini, penggunaan e-government untuk mewujudkan smart government sebagai salah satu bagian dari smart city. Maka e-government atau open government itu ini memiliki paling tidak 4 pendekatan di sini, Bapak Ibu. Pertama, di dalam open government itu pemerintah harus menyediakan informasi selengkap sedetail mungkin. Ini salah satu tugas pemerintah di dalam konteks open government. Kalau kemarin Bojonegoro sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah yang paling maju sebagai open government, open datanya, maka inilah yang sudah dilakukan. Yang kedua, pemerintah juga memberikan layanan konsultasi dalam bentuk pelayanan publik atau sport dan seterusnya. Kemudian ada keterlibatan aktif dari masyarakat dan juga dengan pemerintah, misalnya dalam musrenbang bukan hanya kita tapi juga dengan pihak lain. Kemudian
aplikasi lapor. Lapor ini masyarakat adalah sebagai government watch. Pemerintah adalah masyarakat adalah pengawas bagi masyarakat. Jadi kalau ada apapun yang tidak baik bagi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tinggal menyampaikan hasil temuannya, keluhannya kepada mekanisme lapor. Sekali lagi Bapak Ibu, mekanisme lapor sesungguhnya hakikatnya adalah government watch. Masyarakat mengawasi pemerintah. Kemudian ada co-production. Co-production ini melakukan suatu fungsi secara bersama-sama. Misalnya ini Bapak Ibu, ruang guru kita bisa .com, kemudian gerakan 1000 startup dan seterusnya. Kita bisa .com saja katakanlah. Ini adalah satu startup baru yang kalau kita lihat sebenarnya itu fungsi pemerintah kok. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu, ada di NTT itu sekolah yang ambruk. Sekolah ambruk itu tanggung jawab siapa? Pemerintah. Faktanya pemerintah tidak bisa membangun sekolah itu. Lantas siapa yang membangun sekolah itu? Masyarakat melalui mekanisme crowdsourcing atau crowdfunding, iuran kolektif, gotong royong melalui aplikasi kitabisa.com itu. Begitu juga misalnya di Depok. Di Depok ada sekolah untuk kaum pejalan kaki, jalanan ya, anak jalanan, Anjal. Anjal itu siapa yang harus membina? Pemerintah. Tapi pemerintah tidak mampu membina itu, sehingga dilakukanlah oleh warga negara. Tapi biayanya sangat sedikit dan pemerintah tidak punya anggaran untuk mendukung orang ini. Lantas bagaimana supaya orang ini bisa memberikan pelayanan yang baik pada anak jalanan? Sekali lagi, pakai crowdsourcing, crowdfunding melalui kitabisa.com. Jadi ini wujud partisipasi langsung masyarakat, bentuk co-production di dalam kita memberikan pelayanan tertentu, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan model-model seperti inilah maka problema-problema yang selama ini muncul itu bisa diatasi. Dan ya ini Open Government Indonesia ya Bapak Ibu sekalian, apa yang diamanatkan oleh Pak Jokowi. Beliau mengatakan kami akan membuat pemerintahan selalu hadir dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Mekanismenya adalah ini tadi, lapor, ya, government watch yang dilakukan oleh masyarakat, kebijakan satu peta ini ditugaskan kepada Badan Informasi Geospasial, di mana selama ini orang membuat peta masing-masing. Bappenas bikin peta, Kementerian Lingkungan Hidup bikin peta, Kementerian Pertanian bikin peta, Kementerian macam-macam bikin peta. Yang ternyata petanya beda-beda, batasnya beda, notasinya beda, informasinya beda, mirip-mirip saja. Maka kemudian disatukan dalam One Map Policy. Kemudian ada satu data Indonesia. Ini saya kira masih juga dalam mimpi besar kita ya. Nah ini juga satu hal yang mulai cukup baik. DPR pun mulai terbuka Bapak Ibu, tidak global dalam pengertian egois terus mementingkan diri sendiri, memikirkan ke dalam dan seterusnya, tidak. Tapi DPR sudah memiliki Open Parliament Indonesia. Kalau di pemerintah tadi kita punya Open Government Inisiatif atau Open Government Indonesia, Parlemen juga sudah memiliki Open Parliament Indonesia. Jadi ini satu hal yang mulai banyak menggembirakan. Ini e-government, kemudian ini hanya tahapan saja tentang bagaimana e-government itu nanti dibangun. Kita masih banyak di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dari
sistem informasi yang dibangun oleh kementerian lembaga pemerintah daerah itu hampir 100% saya kira sudah punya ini web masing-masing. Meskipun seringkali webnya juga tidak diupdate. Bapak Ibu bisa cek kementerian apapun lah, apakah hari ini ada update atau tidak, ataukah 2 bulan 3 bulan yang lalu. Tapi minimal webnya sudah ada. Nah dari web ini berkembang menjadi sebuah proses interaksi. Interaksi itu sudah banyak unduhan, lakibnya bisa diunduh, registranya bisa diunduh, kemudian dokumen anggarannya bisa diunduh, kemudian laporan pembangunan infrastrukturnya bisa diunduh dan sebagainya. Termasuk laporan-laporan hasil penelitian, laporan-laporan kegiatan bisa diunduh. Kalau kita sudah sampai di situ, sudah lumayan, ya Bapak Ibu, sudah lumayan. Biasanya kita masih juga ada sifatnya saran, kontak kami, kontak us begitu. Kita memberikan saran. Masih sebatas itu. Nah, tahap ketiga adalah yang sifatnya transaksional. Transaksional itu webnya bisa memberikan layanan kepada kita. Nah, satu hal yang pernah saya alami adalah betul-betul sangat memudahkan, yaitu membuat kartu NPWP. Sebelum ada pembuatan NPWP online, itu mati-matian Bapak Ibu saya mengkritik Kementerian Keuangan ini parah banget. Jadi saya pertama kali membuat NPWP di Bandung. Kemudian itu tahun 94 maaf. Awal-awal saya di Bandung 94. Kemudian saya sempat belajar tugas belajar di Jepang 2 tahun, pulang dari Jepang dimutasi ke Samarinda 6 tahun, dimutasi lagi ke Jakarta sampai sekarang 8 tahun. Nah, ternyata ada problem dengan NPWP saya. Tidak bisa diakses oleh kantor pajak manapun, sehingga saya tidak bisa menyetor SPT tahunan. Nah, ketika saya tidak bisa menyetor SPT tahunan itu, bagi saya tidak salah. Saya sudah mendatangi dan mereka mengatakan data Bapak tidak terbaca. Saya disarankan untuk membuat NPWP baru ke tempat pembuatan awal, dan itu sampai kapanpun tidak akan pernah saya penuhi. Untuk apa saya membuat itu? Bukan kepentingan saya, ini kepentingan Anda. Saya sudah datang, kenapa nggak Anda layani saya begitu? Katanya Anda terkoneksi semuanya, datanya online. Kenapa nggak bisa? Tetap nggak bisa Bapak. Sampai akhirnya, alhamdulillah, ada inisiatif baru mereka. Jadi pembuatan NPWP melalui website. Hanya dalam waktu 1 bulan, nggak lebih dari 1 bulan bahkan. 1 hari saya isi formulir, saya kirim, berapa menit kemudian ada jawaban bahwa aplikasi Anda sudah kami terima dan akan kami kirimkan ke alamat Anda paling lambat 1 bulan. Benar Bapak Ibu, nggak sampai 1 bulan saya terima NPWP. Itu luar biasa. Hal seperti itu. Jadi ini tadi. Jadi web itu bukan hanya sekedar informasi, berita-berita kegiatan, bukan hanya tentang hasil-hasil kegiatan yang bisa diunduh, tetapi bisa memberikan layanan-layanan masuk. Sekarang IKTP sudah bisa atau belum? Belum. Berarti layanan IKTP masih di sini. Mengunduh syarat pembuatan IKTP, nah, kan? Mengunduh syaratnya, bukan membuat IKTP secara online-nya atau yang lain, paspor dan sebagainya. Sekali lagi kalau belum bisa, berarti kita masih di kantin. Dan yang terakhir adalah sebuah transformasi. Transformasi ini kita bisa dilayani secara utuh, Bapak Ibu sekalian, kepentingan kita sampai kepada konsultasi. Ya, konsultasi kalau kita misalnya mengajukan izin usaha perdagangan, mereka langsung bisa memberikan perkonsultasian kepada kita. Bapak akan berdagang apa? Di
mana? Tempatnya sudah disiapkan belum? Apa yang rencanakan Bapak lakukan? Strategi marketingnya bagaimana dan seterusnya. Jadi pemerintah tidak hanya memberikan izin, silakan izin sudah saya berikan, selanjutnya urusan Anda. Mau rugi kek, mau terjerat rentenir kek, bukan urusan saya. Kalau kayak gitu pemerintah apa? Memberikan izin tapi tidak bertanggung jawab atas hasil dari izin itu yang diberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang masih tentang e-government. Ada 4 aspek. Nah, ini mungkin yang terakhir saja. Jadi ada government to citizen, government to business, government to government, dan government to economy. Implikasinya atau konkretnya seperti apa? Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk hubungan G2G, government to government, atau G2C, government to community, government to business, untuk bidang-bidang di sini perdagangan, kemudian pendidikan dan sebagainya, mohon tulisannya mestinya putih ini, biru ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana prinsip G2G dalam perdagangan? Misalnya sistem pengadaan barang secara terpusat. Jadi G2G sekarang sudah mulai Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ULP, unit pelayanan pengadaan itu harus di setiap instansi. Itu cukup satu ULP melakukan semua pengadaan barang yang ada di instansi pemerintah. Jadi secara terpusat. Ini layanan G2G. Bagaimana pendidikan? Misalnya sistem pelatihan berbasis komputer. Jadi sistem pelatihannya tidak berbasis berbasis kelas. Anda harus ke sana, Anda harus ke sana dan sebagainya, tapi cukup berbasis komputer, e-learning kata-katanya. Nah, itu juga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana G2C dalam perdagangan? Layanan keluhan bagi masyarakat secara online, misalnya. Jadi masyarakat bisa langsung mengadu, mendapatkan respon secara langsung dari pemerintah terhadap keluhan di dalam dunia perdagangan. Katakanlah. Kemudian C2B, bagaimana government to business? Sistem pembayaran secara terpusat. Jangan sepotong-sepotong, jangan bertahap-bertahap, tapi langsung saja. Pelayanan jalan terus, setelah itu nanti urusan katakanlah pembayaran bisa dilakukan secara reguler atau seperti apa. Ini beberapa contoh aplikasi e-government dalam hubungan G2G, G2C maupun G2B. Kemudian nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita kemudian bisa mengembangkan e-government, smart government, smart city, atau kepemerintahan digital untuk masa depan. Paling tidak ya 4 hal ini yang harus dipersiapkan. Satu, dari sisi teknis dan infrastrukturnya, kemudian perubahan prosedural birokrasi. Birokrasi kita ini SOP-nya juga harus diubah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian SDM-nya juga harus disiapkan. Biasanya kita paling lemah di dalam SDM yang melek IT itu. Ya. Kemudian juga dari sisi sistemnya itu sendiri. Kemudian ini kasus e-government di Kota Surabaya yang tadi sudah kami singgung, SSW ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini juga ada Surabaya, di mana e-government-nya sudah secara konseptual, mungkin kalau secara operasional belum terlalu ideal, tapi paling tidak secara konseptual ini sudah terintegrasi sejak pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM-nya, kemudian pelayanan pendidikan, perizinannya, kesehatan, sampai kepada e-office, media center, dan sampai kepada monitoring. Ini sudah dibuat terintegrasi. Dan saya kira mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Yang lain-lain lebih kepada ya melengkapi saja terhadap apa yang sudah yang tadi.